Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai motivasi dan lingkungan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Salsabila Rahman sebagai moderator. Kita langsung saja kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh Dian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian motivasi. Menurut Martoyo pada 2007, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, dengan kata lain pendorong semangat kerja. Menurut Hasibuan dalam Sutrisno pada 2017, mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan atau daya penggerak kemauan bekerja seseorang, karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Motivasi yang tinggi juga akan mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Namun, apabila motivasi yang dimiliki rendah, maka orang tersebut kurang mampu untuk mencapai tujuannya. Motivasi pun didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk membuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Hairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai metode-metode motivasi dari Hasibuan. Yang pertama ada metode langsung atau direct motivation, yang merupakan motivasi material atau non-material yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya. Motivasi ini dapat diwujudkan misalnya dengan memberikan pujian, penghargaan, bonus, dan piagam. Yang kedua, ada metode tidak langsung atau indirect motivation, merupakan motivasi yang berupa fasilitas dengan maksud untuk mendukung serta menunjang gairah kerja dan kelancaran tugas. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, terutama dalam tim atau kelompok. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini termasuk visi misi. Dan tujuan yang jelas akan membantu tim dalam bekerja. Namun hal itu belum cukup jika visi dan misi ditetapkan tidak sejalan dengan kebutuhan dan tujuan para anggotanya. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan di sini ketika dihadapkan pada suatu tantangan secara naluri, manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya ada keakraban. Keakraban ini tim biasanya ditandai dengan sikap akrab atau satu sama lain, setia kawan, dan merasa senasib sepenanggungan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini mengimplikasikan adanya suatu otoritas untuk membuat perubahan atau mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada kesempatan untuk maju. Setiap orang akan melakukan banyak cara untuk dapat mengembangkan diri, mempelajari konsep dan keterampilan baru. Selanjutnya ada kepemimpinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa leadership merupakan faktor yang berperan penting dalam mendapatkan komitmen dari anggota tim. Itu merupakan poin-poin yang mempengaruhi motivasi dalam tim dan kelompok. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Maulana Risya. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan menurut Darsono bahwa semua benda dan kondisi
termasuk manusia dan kegiatan mereka, yang terkandung dalam ruang di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya. Menurut S. G. M. Snowdon dan Larry Elwell, definisi lingkungan hidup merupakan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan serta reproduksi organisme. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqmal Abror. Kepadanya dipersilahkan. Siap, moderator. Ciri-ciri lingkungan sosial. Yang pertama, segenap pihak diikutsertakan dan setiap mempunyai peran dan tanggung jawab. Dalam ciri ini, partisipasi dari masyarakat serta adanya tanggung jawab dan peranan mengindikasikan lingkungan sosial yang interaktif, masyarakat ingin aktif perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas guna menambah kesejahteraan hidupnya. Ciri ini ditandai dengan tingkat perekonomian dalam aspek penghasilan masyarakat yang mencukupi, area lokasi tinggal dan pemukiman yang sehat, aman dan pantas serta adanya peluang kerja yang mendukung. Laju perkembangan dan penyaluran penduduk cocok dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial. Tingkat edukasi penduduk dan tingkat kesehatan yang memadai. Yang ketiga, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Ciri ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak intelektual yang dipunyai seorang pribadi maupun kumpulan dalam sebuah masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Medina Sakinah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan sosial. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik atau physical environment, yaitu segala sesuatu di dekat kita yang berbentuk benda mati laksana rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan benda lain semacamnya. Yang kedua adalah lingkungan biologis atau biological environment, merupakan sesuatu yang berada di dekat manusia yang berupa organisme hidup lainnya, di samping dari insan sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasa drainik atau plankton, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lingkungan sosial atau social environment, merupakan manusia beda yang berada di sekitarnya, seperti tetangga dan rekan, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri sendiri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik, karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang lingkungan yang berpengaruh pada organisasi. Nah, yang pertama itu ada lingkungan eksternal, yaitu lingkungan sosial budaya, yang mana sosial budaya ini sangat berpengaruh karena di Indonesia juga memang banyak sekali budaya dari Sabang sampai Merauke dan berbeda-beda. Yang kedua adalah lingkungan politik dan hukum. Politik dan hukum ini karena semua kalangan itu berbeda-beda, terus dari politik juga terdapat banyak macamnya juga dan banyak partai-partainya juga. Nah, yang ketiga itu lingkungan teknologi, yaitu sangat berpengaruh bagi organisasi karena teknologi sekarang itu semakin maju. Nah, selanjutnya itu lingkungan internal. Yang pertama itu lingkungan pekerja karyawan, yang kedua itu pemegang saham, dan yang ketiga itu dewan komisaris. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Andini Azharunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya
Di sini ada dua faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor lingkungan internal ini merupakan segala sesuatu yang berada dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Contohnya seperti karyawan atau pegawai organisasi yang bersangkutan, pimpinan atau manajer. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini ada dua, yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung dan lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yaitu seperti organisasi-organisasi yang menjadi pesaing kita, pemasok, komunitas lokal, customer, NGO, dan lain-lain. Selanjutnya, ada lingkungan eksternal yang berpengaruh namun tidak berpengaruh langsung terhadap organisasi, yakni lingkungan di luar organisasi namun dirasakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Lingkungan ini biasanya digambarkan sebagai lingkungan makro organisasi, contohnya itu seperti kondisi politik, ekonomi, sosial di negara kita, lemahnya nilai tukar mata uang, dan terorisme, dan lain sebagainya. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kesimpulannya adalah motivasi dan lingkungan itu sangat penting, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap organisasi. Begitupun motivasi sangat berpengaruh karena dengan adanya motivasi itu menjadi sebagai dorongan dan kekuatan untuk kita bisa lebih baik pada organisasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.